Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia bagi kita semua. Saya Nikon Bastari, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Mentaya Hilir Utara. Pada video kali ini, saya akan membagikan pengalaman terbaik saya dalam mengajarkan teks berita di kelas. Pembelajaran teks berita merupakan satu aspek yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Saat ini, di dalam dunia pendidikan, keterampilan memahami dan menulis teks berita menjadi kemampuan yang wajib dikuasai oleh peserta didik untuk memperkuat literasi mereka. Pada 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2023 dan tahun 2024, data rapor pendidikan di sekolah kami dalam bidang literasi selalu berada pada posisi sedang, yaitu ditandai dengan warna kuning. Walaupun kemampuan literasi peserta didik sebenarnya meningkat, contohnya, kemampuan literasi yang diambil dari hasil asesmen nasional berupa kemampuan literasi membaca dan memahami teks non-fiksi. Hal ini merupakan tantangan bagi sekolah kami dan saya selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mata pelajaran Bahasa Indonesia yang sering dianggap dapat dikuasai dengan mudah oleh peserta didik, pada kenyataannya dapat kita lihat pada hasil rapor pendidikan di mana level peserta didik masih sedang. Ini terjadi dikarenakan kurangnya motivasi dan minat peserta didik dalam belajar. Selama ini dalam pembelajaran di kelas, saya sudah berusaha untuk membuat pembelajaran yang lebih menarik dan tidak monoton dengan cara menerapkan pembelajaran yang melibatkan teknologi, antara lain dengan cara menampilkan PPT atau salindia. Namun saya amati masih ada beberapa peserta didik yang masih tidak memperhatikan penjelasan saya. Antara lain ada peserta didik yang tertidur, berbicara dengan temannya, atau malah mengerjakan hal yang lain. Bahkan ada yang asik bermain telepon genggam. Dengan kejadian tersebut, saya berusaha untuk mencari solusi permasalahan tentang motivasi belajar peserta didik ini. Hal ini mencerminkan bahwa mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang cukup menantang untuk dipelajari oleh peserta didik. Saya pun mengajak peserta didik untuk melakukan refleksi, dan hasil jawaban peserta didik ini pada refleksi yang telah dilakukan dapat kita lihat bersama bahwa 45,8% peserta didik menginginkan media pembelajaran yang lebih interaktif dan disertai game edukasi dengan permainan di dalam pembelajaran. Sebanyak 37,5% peserta didik juga menginginkan kegiatan pembelajaran dengan cara diskusi. Dan 70,8% peserta didik memberikan saran untuk belajar sambil bermain. Hasil jawaban peserta didik tersebut, saya memperoleh inspirasi untuk membuat inovasi media pembelajaran interaktif di mana di dalamnya terdapat edugame. Saya mengharapkan inovasi ini dapat meningkatkan minat dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Di dalam media pembelajaran interaktif berelemen edugame ini, saya juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten dan proses. Diferensiasi konten dan proses yang saya terapkan adalah dengan memberikan materi berupa penjelasan, berupa teks, audio, dan video, sehingga peserta didik dapat memilih media pembelajaran yang menarik bagi mereka. Selain itu, saya juga memberikan contoh teks berita yang beragam. Di dalam contoh teks berita tersebut, saya juga menyisipkan kearifan lokal daerah Kota Waringin Timur. Selain di dalam muatan contoh, kearifan lokal juga saya sisipkan pada permainan atau edugame. Game ini berjudul Maintil, main tanggap ingat literasi. Di dalam permainan ini ada memuat pilihan tingkat kesulitan permainan. Peserta didik juga dapat memilih tingkat kesulitan, mulai dari mudah, normal, dan sulit. Game ini juga ada saya sisipkan kearifan lokal tentang olahraga tradisional, senjata tradisional, makanan tradisional, bahkan tempat-tempat wisata lokal. Di video ini dapat kita lihat bersama peserta didik sangat antusias dalam mempelajari teks berita. Mereka juga saya ajak bermain Maintil, main tanggap ingat literasi, ketika saya melihat mereka sudah mulai jenuh dalam belajar. Kita juga dapat melihat peserta didik belajar secara diferensiasi konten, yaitu peserta didik
mengakses media pembelajaran yang sesuai dengan minat mereka, seperti melihat video pembelajaran, ada juga mendengarkan audio pembelajaran, dan membaca teks digital. Semua ini dapat diakses langsung melalui perangkat mereka, baik secara individu maupun kelompok. Selain diferensiasi konten, saya juga menerapkan diferensiasi proses, di mana peserta didik belajar secara individu dan kelompok, serta mereka mampu mempresentasikan hasil diskusi mereka. Dari hasil penerapan inovasi pembelajaran yang telah saya laksanakan di kelas, berikut testimoni dari peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Rika Nur Maulida. Saya senang sekali dengan pembelajaran hari ini. Saya jadi lebih tertarik membaca berita. Gamenya juga membantu saya untuk lebih memahami berita. Saya tahu kalau menulis berita itu tidak sembarangan, harus ada fakta yang benar. Saya juga jadi lebih menghargai kreatifan lokal kita setelah belajar tentang ini. Saya suka banget sama ide untuk menggabungkan game dan kreatifan lokal dalam mempelajari teks berita. Tapi menurut saya waktu yang disediakan untuk bermain game agak kurang. Mungkin bisa ditambah sedikit waktunya agar kita bisa lebih puas bermain. Selain itu, saya juga berharap bisa membuat berita sendiri dengan menggunakan apa yang sudah kita pelajari. Terima kasih. Saya Rifan. Belajar teks berita hari ini sangat seru. Gamenya bikin saya nggak bosan, apalagi pas ada bagian yang nyambungin sama cerita rakyat di daerah kita. Jadi lebih gampang ingat materi tentang unsur-unsur berita. Saya jadi lebih paham cara membedakan berbagai cerita dengan yang benar dan sesuai. Materi tentang teks berita jadi lebih asik karena ada gamenya. Tapi kadang saya agak kesulitan sama beberapa soal misalnya. Mungkin saya perlu menambah wawasan saya tentang kearifan lokal yang ada di Kalimantan Tengah. Selain itu, saya juga berharap bisa lebih sering belajar dengan cara yang seru seperti ini. Terima kasih Pak Nikon. Inovasi pembelajaran yang telah saya lakukan dan sudah terbukti efektif menurut saya, serta berdampak positif pada proses pembelajaran di kelas dan di beberapa kelas. Oleh karena itu, saya berinisiatif untuk melakukan pengimbasan kepada guru di sekolah saya dan di luar sekolah. Berikut dapat kita simak cuplikan video pengimbasan yang telah saya lakukan di sekolah dan di luar sekolah. Diseminasi praktek baik ini saya presentasikan pada rekan-rekan guru yang ada di SMA Negeri 1 Mentaya Hilir Utara. Kegiatan berbagi praktek baik ini dilakukan karena saya ingin berbagi ilmu yang bermanfaat agar rekan-rekan guru termotivasi dan bersemangat untuk meniru dan mengimplementasikannya di kelas. Dan saya juga melakukan diseminasi praktek baik ini di MGMP Smart tentang inovasi pembelajaran berbasis TIK. Diawali dengan melakukan pemaparan kegiatan aktivitas murid di kelas dengan menggunakan media pembelajaran interaktif berelemen edugame. Berikut testimoni dari rekan sejawat selama mengikuti pengimbasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Halimah Kurniasi, guru kimia di SMA Negeri 1 Mentaya Hilir Utara. Saya sangat mengapresiasi upaya Panikon dalam menyebarluaskan praktik baik pembelajaran ini. Penggunaan media pembelajaran interaktif yang bervariasi seperti video animasi, simulasi, dan kuis interaktif membuat pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menarik. Media pembelajaran interaktif di dalamnya ada edugame yang dirancang dengan baik juga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosa Dewi Rizky Amelia. Saya mengajar pelajaran bahasa Inggris di SMAN 1 Mentaya Hilir Utara. Di sini saya akan merefleksikan tentang diseminasi praktek baik yang dilakukan oleh Panikon, mana yang beliau lakukan itu sangat menginspirasi. Penggunaan media pembelajaran interaktif yang dipadukan dengan edugame dan kearifan lokal merupakan langkah yang sangat inovatif. Saya melihat antusiasme peserta didik saat mengikuti pembelajaran meningkat dengan pesat. Media pembelajaran interaktif yang disisipkan edugame yang dirancang dengan menarik membuat materi pelajaran menjadi lebih menyenangkan dan mudah dipahami. Selain itu, integrasi kearifan lokal juga memberikan nilai tambah tersendiri karena dapat memperkuat karakter dan identitas peserta didik. Demikian video penjelasan inovasi yang telah saya lakukan. Semoga menginspirasi Bapak Ibu yang telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.